kantor berita resmi Republik Mimpi dan kami masih akan membahas berita-berita yang hangat dan juga kontroversial. Namun, kami ingin mengingatkan kepada Anda yang ingin hadir secara langsung di kantor berita news.com ataupun memiliki wajah yang mirip dengan presenter Metro TV ataupun tokoh-tokoh nasional ataupun internasional, silakan mengirimkan fax ke 021 8087 1111. Ya, tapi sebelumnya Pak Presiden, ini saya juga menyampaikan bahwa hasil evaluasi 3 tahun pemerintahan SBJK yang disampaikan oleh Partai Demokrat itu juga menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi dari 5,1% menjadi 6,31%. Kemudian juga ada produk domestik bruto dari tahun 2004 itu adalah 2.800 triliun, naik menjadi 4.100 triliun. Luar biasa ya. Dan pemirsa, perlu juga kami sampaikan bahwa kami seluruh anggota keluarga besar Mimpi ini adalah duta hemat energi. Untuk itu kami menghimbau agar kita semua melakukan penghematan energi seperti apapun bentuknya. Salah satunya adalah dengan cara mematikan alat elektronik yang mungkin tidak diperlukan. Gitu ya. Juga teman-teman mahasiswa yang ada di sini dan para pemirsa, kami bahkan berani mempertaruhkan kredibilitas kami untuk mendukung konversi dari minyak tanah ke gas. Memang kita harus menghemat devisa negara dan di masa depan menggunakan energi secara nyaman dan modern gitu ya. Tapi di sisi lain jangan lupa, jangan pernah pemerintah menarik minyak tanah secara mendadak atau secara sepihak ya. Saya juga mau nambahin ya. Artinya tidak semua kebijakan pemerintah itu mesti kita kritik. Ya. Kalau yang bagus ya kita bilang bagus. Kita puji dan kita ikuti. Misalnya dengan konversi minyak tanah ke gas itu kan kita bisa menyikat itu para pengoplos BBM itu. Serta orang-orang yang jual BBM ke sektor industri yang merugikan negara sekitar 30 triliun per tahun. Ya. Oke. Baiklah, tampaknya ini saatnya kita mendengarkan komentar dari mahasiswa seputar konversi minyak tanah ke gas. Semenanya. Maaf, ini mahasiswa kayaknya bukan deh. Kalaupun mahasiswa ini kayaknya mahasiswa abadi. Pak Ya? Presiden, saya pengen diberangkatin ke Malaysia. Nah, ini bukan mahasiswa ini kan? Kayak ini mahasiswa abadi nih kalau udah segini. Saya ini pendekar Betawi deh, Olga. Bisa di copy gitu? Ulang gimana? Mau diulang saya lagi? Pendekar dari Betawi. Bisa di copy deh, Olga. Ini bentar. Mohon maaf Pak Presiden, ini berdasarkan jadwal juga daftar tamu ini tidak termasuk. Ini mungkin kesalahan Pak Mensesnek kali kayaknya nih. Iya, saya juga nggak tahu Pak Mensesnek kita ini sebenarnya kerjanya apaan sih. Dari tadi melotot melulu. Ya memang Pak Pinky ini duduk di sana untuk mewakili partainya, Gus. Bukan untuk kerja. Tapi saya baru saja ingin mau berangkat. Baik, biar saya ambil alih aja kalau gitu. Jadi begini Pak Presiden, seperti kita ketahui bahwa di negara tetangga Malaysia itu ada disebut dengan pasukan rela. Ini semacam militia atau freman yang diformalkan untuk menggeledah dan memeriksa orang-orang Indon. Jadi orang-orang Indon itu sebutan mereka untuk orang-orang Indonesia, Pak. Mereka itu disamaratakan, semua dianggap adalah tenaga kerja ilegal. Contohnya kita masih ingat, pernah terjadi kekerasan terhadap wasit karateka dari negara Indonesia. Kemudian juga ada istri atasih pendidikan dari negara tetangga Indonesia yang ditahan walaupun sudah menunjukkan paspor diplomatiknya. Nah, ini karena mereka tidak percaya, menganggap rata semua. Nah, untuk itu ketiga para pendekar ini Pak yang paling kanan, coba berdiri sebentar. Nah, ini pendekar pendek tapi kekar. Nah, Dari mana? Coba. Tunggu ya. jadi ketiga pendekar ini ingin diberangkatkan ke Malaysia. Mereka itu membuat pasukan lebih rela untuk menghadapi ya. Namanya lebih rela untuk menghadapi pasukan rela ini. Artinya adalah lelaki berani hadapi pasukan rela. Oke. Baiklah, Saudara Udin, pendekar dari Betawi, silakan diperkenalkan teman-temannya.
Di sebelah saya ini pendekar dari Ambon. Namanya Arifin Heha Mawa. Betul, Pak Wapres dan Pak Presiden, saya ini terkenal kalau tokoh ini ya. Kita sering lihat ya di komedi nakal ya, sering lihat. Bukan ya, pendekar. Salah lihat saya, maaf. Ya. Iya. Selamat malam Pak Presiden. Pak Wapres, selamat malam. Selamat malam. Kenapa? Ya, oke. Beta datang sini sudah tidak sabar. Beta mau berangkat ke Malaysia. Beta pengen ambil itu lagu Rasa Sayang-Sayangi. Itu bijak kakek moyang beta itu. Orang ikutan lo ngambil lagi. Ya ini dan sebelah kirinya siapa ini? Siapa? Reang pendekar sing Dermayu Cirebon. Pengen gage diberangkataken adu jotos karo pasukan rela Malaysia. Iki ana pantune. Mang pelaju tukun dok dadar. Reang maju ora bakal gentar. Jawara. Siji maning. Sampeyan dina mabok bae. Apa Gus? Sampeyannya sampeyan dina mabok bae. Gus Pur, mabuk nggak ada yang baik, Gus. Mabok bae maksudnya. Siji Maning ada Siji Maning. Siji maning Gus Pur. Oh, Siji Maning. Mang Tasik Malaya tuku segarames. Wong Malaysia pengen tak remes-remes. Ya, baik saudara-saudara, saya setuju dengan semangat saudara-saudara semua. Ya, saya sudah mendengarkan. Tapi sebelumnya saya ingin mendengarkan pendapat para mahasiswa mengenai usaha konversi dari minyak tanah ke gas. Ya, ada siapa dari mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Tunggu, mahasiswa ya. Ya. Oh, di belakang. Silakan. Oh ya, silakan. Terima kasih Pak Presiden. Mula-mula kami ini adalah orang yang anti terhadap konversi minyak tanah ke gas. Karena kami berpikir bahwa itu adalah ulas kelompok orang tertentu yang hanya mementingkan kepentingan bisnis semata. Tapi setelah kami amati bahwasanya masyarakat di sekitar wilayah kami itu sudah mulai menggunakan kompor gas dan juga tabung gasnya. Dan saya berpikir juga bahwasanya sebaiknya masyarakat itu harus mengerti bahwa pedagang minyak eceran itu juga harus dikonversi juga menjadi agen tabung gas, dan pemerintah harus memberikan kemudahan-kemudahan, jangan hanya janji di bibir saja. Ya, Pak Presiden. Kembali kepada ketiga para pendekar ini, kita tahu selama ini Malaysia itu selalu mengatakan bahwa mereka itu adalah serumpun dengan kita, mengatakan kita ini adalah negara jiran mereka, tangga mereka yang paling dekat. Tapi mereka suka memperlakukan warga negara kita maupun Indonesia yang ada di sana dengan semena-mena. Nah, kalau mereka masih begitu saja, Pak, lebih baik kita mengikuti kata Krisdayanti. Apa itu? Yang mengatakan, I'm sorry, goodbye. Sebelum bertemu denganmu, hidupku bahagia. Semakin bertemu denganmu, ku makin bahagia. Semakin lama, aku semakin tahu tentang engkau. Sedikit kecewa, ternyata engkau tak baik. Bertambah-tambah semua manis yang kau berikan, membuat aku lupa akan cinta sebenarnya. Semakin hari semakin